Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Samin, MSI IP PU Engineering, yang terhormat Wakil Bupati Konawe Utara Bapak Haji Abu Khairah, yang terhormat Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Sekda Kabupaten Konawe Utara, yang terhormat Bapak Staf Ahli Bidang 1, kemudian yang kami hormati Ibu Bapak Kinerja Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh tim dari biro organisasi, yang kami hormati teman-teman dari UPD Lukus Pelayanan Publik yang menjadi sasaran penilaian dari Kemenpan RB, yaitu dari Dinas Dapil, kemudian PTSP, dan dari Polres. Ada 3 lokus yang untuk sasaran SKN untuk tahun 2021 ini. Pertama-tama marilah kita harga Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada hari ini meminta kepada Bapak kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, yang terhormat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hormati Pak Sekda, Pak Camat, serta tim kita yang dari Polres, Dukcapil maupun dari PTSP yang sempat tadi pada kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Dari 17 kabupaten kota, ternyata yang dipersiapkan itu Kabupaten Utara. Jadi kegiatan ini dalam rangka seperti tentang kinerja kita di pemerintahan daerah, terkhusus dalam menyangkut masalah pelayanan publik. SOP-nya sudah ada. Pelayanan publik ini yang bersentuhan langsung. Yang mana yang bersentuhan langsung? Kalau di Polres di sana ada pelayanan SIM dan beberapa pelayanan publik. Kemudian kalau kita di PTSP semua satu pintu seperti apa alurnya di sana. Kemudian yang ketiga kita ambil khususnya untuk 3 dinas dan provinsi ini karena betul-betul langsung melaksanakan pelayanan publik, khususnya dari Dukcapil. Jadi Pak Karo, saya terima kasih sekali dengan kedatangan Bapak ke sini. Berarti bukan hanya menginginkan, tetapi turun secara langsung untuk memberikan asistensi kepada kita sekalian. Karena kalau ini bagus penilaiannya, maka kita akan mewakili Provinsi Tenggara. Nah, ini juga saya ingin sampaikan tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan. Artinya selama ini alhamdulillah sakit kita cukup bagus. Kita masih terus di atas di antara Provinsi Tenggara. Tidak terlepas juga bahwa di antara dinas yang ada sini pelayanan ini masih rangkaiannya dengan Korsubgah KPK. Alhamdulillah kemarin ya karena masuk datanya subuh-subuh dari Bumbana sehingga kita juara 2. Kemudian kita lihat lagi target kita sekarang seperti karena terkait semua LPPD, kita alhamdulillah LPPD kita tahun ini udah
urutan kedua. Target tahun ini kita urutan pertama di Sulawesi Tenggara dan masuk 50 besar di Indonesia. Ini target RPJMD kita. Nah, terhadap kepuasan ini adalah bagian terkecil, salah satu bagian yang akan diberikan penilaian. Dan jangan main-main. Saya ingin kegiatan ini, ingin Pak Karo teknisnya jangan hanya mencari juara, tetapi betul-betul bahwa apa yang kita lakukan, pelayanan publik kita khususnya di Kabupaten Konawe Utara seperti inilah adanya. Teman-teman, mohon maaf, saya kalau bicara seperti ini, saya punya S3 di UNIP itu, saya administrasi publik. Jadi saya konsentrasinya ke sana, saya paham betul kenapa dalam saya memberikan pelayanan seperti ini terbuka di mana saja apa semua. Itu adalah salah satu cara yang kebetulan mungkin bisa dinilai dalam bentuk model kepemimpinan seperti yang kami lakukan saya dan Pak Haira Pak Sekda. Tapi saya ingin di lapangan teman-teman supaya betul-betul. Nah, kemarin saya sudah diskusi Pak Wakil Pak Sekda. Saya sudah sampaikan juga dari Pak Karo. Ini kantor bupati kita nggak bisa kita pertahankan lagi. Saya akan ubah apa semua. Tapi lantai dasarnya situ kita siapkan, termasuk dengan permainan anak kita siapkan karena mereka supaya betul-betul senang di sini, termasuk ruang menyusui apa semua harus kita siapin. Mohon maaf, orang yang namanya pelayan publik seperti itu. Jadi kita betul-betul membuka ruang, kita welcome benar. Jadi bukan kami ini welcome, tetapi betul-betul apa namanya? Saya ingin katakan gini, orang kalau masih katakan cinta, kalau dia bahasakan saya masih cinta sama kau, kalau masih ucapkan itu belum tentu dia cinta. Seseorang yang cinta betul sampai dia tidak mampu lagi mengungkapkan cintanya, sudah itulah cinta. Asik. Contohnya. Jadi pelayanan itu kalau masih katakan bahwa saya memberikan pelayanan terbaik, belum terbaik. Tapi ketika dia sudah tidak mampu mengungkapkan hanya dengan sikap yang diberikan, tapi itulah pelayanan terbaik. Mantap. Itu ya maksudnya. Ini Pak Sekda. Sehingga kenapa? Ini mohon maaf, ini semangat yang saya berikan. Jadi kesempatan kali ini saya tidak mau, maaf hari ini kita hadir hanya karena mau ada penilaian. Tapi betul-betul mana yang belum ada, misalnya SOP-nya yang belum ada, tolong terbitkan. Jika misalnya dalam kendala apa semua bahwa kami butuh anggaran untuk mengadakan apa semua, sampaikan kepada saya siapkan. Ini Pak Kabar. Bapak pasti kaget, kenapa tiba-tiba mencoba bupati kita tidak lapor. Saya tahu Bapak memberikan surprise kepada saya, tapi Bapak tidak bisa berbuat sendiri. Sama juga saya, apa artinya bupati wakil bupati tanpa kabar dan kalimat harus lapor juga kepada kita. Betul ini kepala biro adalah adinda saya, tetapi mohon maaf saya harus hormat. Dia adalah bagian pemerintah provinsi, mewakili Bapak Gubernur. Luar biasa ya, kemudian datang, kemudian coba kalau kita juara, kita apa semua. Juara itu perusahaan biasa. Itu juara hanya bagian dari terakhir bahwa kita bekerja seperti itu. Tetapi yang saya inginkan, tanpa kita juara juga, tapi betul-betul surat pelayanan kita berikan seperti itu. Nah ini keinginan saya. Jadi saya sampai tadi malam saya sudah panggil konsultan. Nah, saya tadi malam saya buka laptopnya, coba presentasikan saya. Kau inginkan seperti apa? Keinginan saya seperti ini. Mau menyangkut masalah kantor bupati dengan apa semua. Insya Allah tahun ini kita sudah mulai untuk membangun, kita punya infrastruktur khusus ibu kota. Saya tidak mau kalah dengan kabupaten-kabupaten kota Kendari pun saya tidak mau kalah, saya akan bentuk ibu kota Kabupaten Konawe Utara. Tapi saya ingin bahwa apa yang saya mau lakukan di sini itu tercermin dari pelayanan kita yang ada di sini, Pak Karo. Ya kan? Seperti ini. Jadi pelayanan kita betul-betul bahwa kita kota ramah lingkungan, ramah anak, apa semua itu hanya bagian daripada, tapi semua ini. Nah sekarang kalian misalnya jangan sembunyikan sama saya. Misalnya ada data, Pak ini Pak tidak bisa, kita butuh aplikasi ini, cepat sampaikan ke saya. Nanti Pak Sekda seperti ini. Jadi maksud saya, jangan sampai ada satu kita mau sembunyi, kita mau ada karena kita belum bisa, dan itu yang anggaran, nggak boleh. Kalian sembunyi macam begitu apa semua, hancur Konawe Utara. Yang apalagi Pak Karo sudah ditunjuk bahwa kita ini akan mewakili ke provinsi Tenggara. Nggak boleh sampai ke sana. Ini hal yang sangat penting. Kenapa saya kalau misalnya sakit, reformasi birokrasi apa semua selama ini, kenapa saya terjun langsung apa semua? Karena ini keinginan saya, bagaimana supaya betul-betul kita ini sinkron semua, terkait semua. Orang bisa juara satu di tempat lain dan belum tentu yang lain. Padahal ini terkait satu sistem. Pemerintah pusat sekarang ini bagaimana sistemnya ini satu kali dia bentuk bahwa boleh dikata dalam sistem pelayanan itu. Mantap. Waalaikumsalam. Langsung aja, nggak usah lebar-lebar lagi. Lama. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Bupati Konawe Utara,
Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, Bapak Sekda Konawe Utara, para asisten dan kabar Orta Konawe Utara, teman-teman dari Dukcapil dan instansi vertikal Polres Konawe Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, tak lupa kami senantiasa menjadikan puji syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di Aula Pemda Konawe Utara dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi negara untuk kesejahteraan masyarakat kita, khususnya di Konawe Utara dan pada umumnya Sulawesi Tenggara. Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang kami hormati, kami mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dalam rangka survei kepuasan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lokus kami dari kurang lebih 70 pasal, ada di pasal 4, pasal 7, 14 sampai 19 dan pasal 21. Pasal 21 diperintahkan ke kita sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi standar daripada pelayanan pada 7 area melalui prosedur, mekanisme, biaya, tempat sarana pengaduan, dan produk apa yang harus dikeluarkan. Kembali ke pasal 4, Bapak Bupati dan teman-teman, asas penyelenggara kurang lebih ada 14 area asas penyelenggara. Kemudian di pasal 14 sampai 19 adalah hak, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara dan masyarakat. Kembali ke pasal 7, itulah perintah dari Menpan RB, amanah yang melaksanakan survei, yang melaksanakan evaluasi adalah Kementerian Pan RB. Mengapa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Biro Organisasi menunjuk daripada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, ulangi PP peraturan pemerintah 33 tahun 2018 tentang pemerintah gubernur, dalam hal ini gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat, mewakili pemerintah pusat. Bapak Bupati yang kami hormati beserta jajarannya. Kemudian amanah Undang-Undang 25 2009 diteruskan oleh Permendagri dan Permenpan, reformasi birokrasi, Permendagri tentang survei dan evaluasi, kurang lebih 19 Permendagri dan Permenpan, Pak, yang kami harus laksanakan petunjuk teknisnya, cara penyusunannya, cara evaluasinya, dan cara melaksanakannya. Ditelurkan dari undang-undang menjadi kurang lebih 19 Permen dan Permendagri. Inilah kerja daripada organisasi dan tata laksana. Jika diakumulasikan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, khusus kerja daripada Biro Organisasi, kurang lebih 9 undang-undang. Dari Undang-Undang 45 melahirkan 9 undang-undang. Dari 9 undang-undang itu, kalau semua subbagian 4 subbagian di kabupaten kota, mereka harus, teman-teman dan kami ini bagian organisasi provinsi, harus menguasai kurang lebih 35 permen dan permendagri. Ini, alhamdulillah kami baru memimpin Biro Organisasi Provinsi untuk bagaimana cepat kita gerak untuk kita tidak kalah saing dengan daerah Jawa. Maka kami membentuk namanya tim Biro. Tim Biro untuk saling tutup menutup kerja bersama-sama dari tim Hanjab, tim ABK, tim kelembagaan, tim kinerja, tim reformasi birokrasi kami satukan, Pak, sehingga bisa menyimpulkan dari kurang lebih 35 permen, Permendagri dan Permenpan, kemudian dari undang-undang itu, sehingga lahirlah kesimpulan bagaimana gerak cepat kita bertindak sesuai keinginan Bapak Bupati. Kita langsung aktualisasi action dilakukan. Hari ini kami turunlah di sini untuk menyampaikan
sekaligus mengeksekusi saling mengisi sama teman-teman Lokus 3 hari ini, Polres, Dukcapil dan PTSP. Namun harapan kami sebelum kami rakam bulan depan, kami tunggu di tuan rumah di Konawe Utara atas restu Bapak Bupati Wakil dan Pak Sekda. Kami menginginkan amanah Undang-Undang 25/2019 tentang pelayanan publik, kita diwajibkan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan OPD membuat standar pelayanan. Setelah membuat standar pelayanan, lahirlah standar operasional pelayanan. Yang terjadi saat ini Bapak di mana-mana daerah kita langsung membuat SOP. Dan banyak juga Pak, dikirain kita hanya lokus hanya di Dukcapil, PTSP dan Polres. Dinas OPD lain tidak membuat itu. Ini nggak benar. Ini yang benar. Akhirnya jebol sana sini kita. Korsudia meneliti kita, KPK tidak sama juga. Lokus 3 ini sudah hebat, tetapi di sisi tempat dinas A, dinas B jebol, tiba-tiba ketangkap, OTT tadi. Karena apa tadi Pak? Karena nggak membuat kepala subbagian, tidak membuat SP. Yang membuat SP adalah kepala subbagian. Karena dia yang melakukan, dia yang langsung ketemu langsung pelayanan publik itu. Setelah membuat SP standar pelayanan sesuai amanah pasal 21 Undang-Undang 25/2009, ada 7 area standar pelayanan dari itu, termasuk saran pengaduan, ya, baru lahirlah SOP satu dinas. Yang terjadi selama ini langsung membuat SOP, satu dinas langsung membuat SOP. Tidak demikian, harus kembali subbagian yang membuat SP, karena dia yang nggak tahu apa yang dia lakukan selama ini sesuai tusi, sesuai itu membuat. Ketika sudah membuat SP, ditetapkan oleh kepala dinasnya masing-masing, kepala dinasnya. Setelah itu lahirlah membuat SOP secara garis besar, satu unit kerja ditetapkan lagi oleh kepala dinas. Setelah itu baru diajukan Pergub. Kita bicara tata naskah, tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau sistem pelayanan publik kita bicara dibalik Pak, dari bawah. Dari bawah. Kalau bicara tata pemerintahan daerah dari atas turun ke bawah. Tapi khusus pelayanan publik dari bawah, bukan dari atas. Ini yang salah, kurang tepat teman-teman selama ini mengimplementasikan daripada peraturannya. Ini Pak Bupati. Kalau jika perlu Pak Bupati Konawe Utara beserta jajaran memberikan instruksi, ya, membuat SP itu paling lama 2 jam, bukan 2 minggu, bukan 2 hari, paling lama 2 jam Pak. Kalau tipe A dia dinas A, berarti kurang lebih 12 dia punya subbagian, 4 dia punya kepala dinas, ya kan? Ini jadi kurang lebih 2 jam, paling lama 2 jam. Karena standar pelayanan diinginkan oleh negara melalui Undang-Undang 25, paling lama 3 jam, tidak lebih dari 3 jam. Kenapa tidak kita bisa turun atau setengah jam atau 1 jam? Ini yang kurang Pak. Selama ini di daerah kami melihat survei, nggak ada itu Pak. Yang ditahu yang membuat standar pelayanan hanya Dukcapil, PTSP. Padahal amanah undang-undang dari 70 pasalnya tidak dikatakan demikian. Tidak. Kenapa kita tidak berkemajuan 10 grade kita harus saingi daripada Jawa Tengah maupun DKI Jakarta? Semua diperintahkan. Tingkat kelurahan punya SP. Kasih pemerintahan apa SP mau tempel di situ, di tangan-tangan kepala kelurahan. Kasih pembangunan bagaimana SP mau, ya. Supaya masyarakat tahu, jangan langsung salah-salah sedikit. Oh memang kadisnya ini korupsi, bupatinya begini, sekdanya begini. Karena masyarakat tidak ngerti standar pelayanan itu. Ketika sudah dibuat standar pelayanan itu, kalau tidak bisa online, disosialisasikan mulai tingkat desa. Dituangkan. Ini yang salah satu faktor utama sehingga kita bisa dapat meraih itu Pak. Jika kami tidak ingin hanya, kalau PTSP Dukcapil ini tiap tahun Pak Bupati, mohon maaf,
Dari 17 kabupaten kota tidak ada yang berpikir untuk melakukan semua OPD sampai tingkat desanya, sampai tingkat kelurahan. Ini yang kami ingin telurkan di Konawe Utara menjadi ikon dari 17 kabupaten kota, Pak. Pertama, kami yakin, Pak Bupati sudah buka dari beliau bisiknya S3 tentang administrasi, S1 untuk masalah pertanian, sudah include semua ilmunya. Ilmu pertanian tidak bisa tunggu besok kalau mau dipupuk mati. Sama juga pelayanan publik, ketika masyarakat lapar tunggu besok mati. Itu yang dimaksud Bapak Bupati. Oleh itu kami tetapkan dari tim, dan kami pulang laporkan ke Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur kemarin beberapa kali bertanya, dari 17 kabupaten kota yang mana lebih cepat untuk jadi ikonnya, yang bisa mendukung ini, supaya kita bisa tampil Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekian tahun Pak Bupati. Apalagi terlepas dari itu, ketika itu ada DID, 2 DID yang akan diterima dari Kemendagri maupun Kemenpar. Dana-dana itu larinya ke Jawa terus. Kita kalah, Pak. Padahal sangat mudah, kita bahasa kasar, bahasa tolakinya, kita tidak perlu metanggali minum. Ya kan? Tidak metanggali 1 hektarnya kita membuat. Ada dulu di laptop, nggak sampai 20 menit kita ketik, kita susun apa yang kita lakukan selama ini. Itu yang perlu Bapak Bupati, Pak Wakil, Mas Sekda. Dan besar harapan kami Konawe Utara tahun ini sebelum 30 September finalnya kita sudah bisa tampil menjadi ikon daripada 17 kabupaten kota. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam hormat dari Bapak Gubernur, Pak Bupati. Terima kasih atas sambutan Bapak. Kami ketika pulang dari sini kami akan segera aturkan Bapak Gubernur untuk segera menyurati seluruh bupati rakor di minggu kedua September di Kabupaten Konawe. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.